Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat GTK semuanya, Ibu Bapak Guru dan tentunya juga para tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia. Senang sekali siang hari ini saya Cynthia Murni Kamil memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan sahabat GTK semua selama lebih kurang 1,5 jam ke depan untuk mengikuti kegiatan Sapa GTK episode 10 dengan tema Yuk Bersama Kita Hentikan Perundungan. Sahabat GTK, di siang yang cerah dan bahagia ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kebahagiaan lahir dan batin serta kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Sahabat GTK yang berbahagia, Sapa GTK ini telah berjalan selama 9 episode, di mana masing-masing episodenya mengupas topik yang menarik seputar program-program unggulan Ditjen GTK, dengan mengundang para narasumber yang luar biasa hebat dan sangat menginspirasi. Beberapa tema yang telah diangkat pada Sapa GTK sebelumnya yaitu adalah program guru penggerak, PPG Prajabatan, implementasi kurikulum merdeka, guru ASN P3K, program organisasi penggerak, dan masih banyak lagi. Sahabat GTK yang sebelumnya mungkin tidak bisa mengikuti program Sapa GTK episode-episode sebelumnya, itu bisa menyaksikan tayangan ulangnya melalui kanal YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Nah, sahabat GTK sekalian, pada Sapa GTK episode 10 ini, kita akan berbincang dengan para narasumber terkait perundungan atau bullying yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Nah, mungkin istilah perundungan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, terutama para guru dan tenaga kependidikan yang hadir pada siang hari ini. Apalagi dalam beberapa pekan kebelakang ini, sempat beredar beberapa video viral di media sosial yang menunjukkan perilaku perundungan atau bullying yang dilakukan oleh pelajar, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Nah, hal ini tentunya menimbulkan keresahan dan keprihatinan di masyarakat. Perundungan tidak hanya menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang sehat dan bermakna, namun juga memberikan trauma bagi korbannya. Maka dari itu, topik ini penting sekali untuk diangkat sebagai upaya pencegahan kasus serupa agar tidak terjadi lagi di satuan pendidikan lainnya. Nah, oleh karena itu, Ditjen GTK Kemdikbudristek percaya bahwa perundungan merupakan kasus yang serius, sehingga perlu adanya strategi untuk menghentikan perundungan di lingkungan sekolah. Maka dari itu, Sapa GTK episode 10 ini akan membahas mengenai kisah perundungan yang terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah, dan bagaimana guru serta tenaga kependidikan bisa menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Nah, sebelum kita mulai Sapa GTK siang hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Erlinda MPD. Beliau merupakan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2014-2017 dan tenaga ahli kantor staf Presiden. Selamat siang, Bu Erlinda. Selamat siang, Bu Erlinda. Bagaimana kabarnya, Bu Erlinda? Halo, Bu Erlinda, suaranya belum terdengar. Sudah terdengar kan? Oh, sudah, Ibu, silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. makin cantik aja. Hai sahabat GTK, bertemu lagi kita di episode ke-10. Pastinya dalam Sehat keadaan ya, sehat. Bu? Sehat, alhamdulillah. Nah, kemudian telah hadir juga PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter Puspeka Kemendikbudristek, Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD. Selamat siang, Pak Hendarman. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah narasumber kita dari SMPN 9 Bulukumba. Beliau adalah kepala sekolah dari SMPN 9 Bulukumba, yaitu Bapak Abdul Aziz SPD MPD yang akrab disapa dengan panggilan Bapak Aziz. Halo Pak Aziz, selamat siang. Ya, Mbak Cynthia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir juga telah hadir bersama kita Ibu Prihatini SPD yang merupakan guru PKBM Homeschooling Bintang Harapan. Selamat siang Bu Tini. Selamat siang semuanya, selamat siang. Sehat ya Bu? Amin, selalu semangat. Semangat.
Nah, sahabat GTK, sebelum kita berbincang-bincang bersama para narasumber, perlu saya ingatkan kepada sahabat GTK semuanya yang ingin bertanya maupun ingin berbagi kisah terkait pandangannya tentang perundungan di dunia pendidikan Indonesia, silahkan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang ada di aplikasi Zoom. Nah, nanti bagi 3 peserta yang terpilih yang sudah bertanya maupun menyampaikan pandangannya terkait topik menarik kita pada siang hari ini, akan mendapatkan hadiah lawang dari Ditjen GTK. Nah, sahabat GTK, untuk acara selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang sangat inspiratif dan hebat. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi-materi inti yang akan disampaikan oleh para narasumber kita nanti. Yang pertama ada Ibu Erlinda MPD. Beliau nanti akan menyampaikan terkait perundungan sebagai salah satu dosa besar dunia pendidikan Indonesia. Kemudian disusul oleh Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD. Beliau akan menyampaikan tentang kebijakan Kemendikbudristek dalam mengatasi perundungan. Dan selanjutnya nanti ada Bapak Abdul Aziz SPD MPD yang akan berbagi pandangan terkait perundungan serta kebijakan sekolah dalam mencegah perundungan. Dan terakhir nanti ada Ibu Prihatini SPD dari PKBM Homeschooling Bintang Harapan yang akan juga membagikan pandangannya terkait perundungan serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baiklah, langsung saja kita akan mulai sesi diskusi bersama para narasumber. Dan di sesi pertama ini saya akan mengundang Ibu Erlinda untuk berdiskusi bersama. Selamat siang Bu Erlinda. Iya, selamat siang Kak Ica. Makin cantik aja ya. Bu Erlinda juga tidak kalah cantiknya pada siang hari ini. Nah, Bu Erlinda, langsung saja kita mulai ngobrol ya Ibu ya. Boleh dong. Kita sersan aja ya, serius Ya, tapi santai. Santuy ya Bu. Siap, santuy kalau kata anak zaman sekarang ya. Nah, jadi ada 3 dosa pendidikan di Indonesia ya Bu Erlinda ya, yang sering kita kenal yaitu kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan atau bullying. Nah, menurut Bu Erlinda sendiri sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia di periode 2014 sampai 2017, bisa dijelaskan nggak Bu terkait 3 dosa besar ini dari pandangan Bu Erlinda sendiri? Iya, betul sekali Kak, bahwa 3 dosa besar ini sangat mendominasi ya waktu masa jabatan 2014-2017, termasuk juga sampai hari ini. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh padam untuk menyemangatkan, menyuruh, melakukan satu kampanye besar secara nasional untuk terutama pencegahan. Dan kita beruntung untuk 3 dosa besar ini, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kita sudah punya payung hukum yang sangat luar biasa, ya, adaptif sekali, karena tidak hanya penanganan kasus itu sendiri, tapi juga ada pencegahannya, termasuk juga psikososial, trauma healing, dan paling utama juga adalah bagaimana kita melakukan satu mitigasi kampanye secara nasional agar tidak terjadi kekerasan seksual. Nah, termasuk juga perundungan ini. Nanti di paparan saya bisa jelaskan bagaimana negara dari Bapak Presiden bersama jajarannya betul-betul sudah sangat berkomitmen dari hulu ke hilir 3 dosa besar tadi, termasuk dalam arahan dari Bapak Presiden di mana beliau mengatakan betul-betul kita nomor satukan adalah pencegahannya dan penanganannya kalau bisa menjadi one stop service, dan yang paling utama juga korban maupun keluarga yang terdampak, termasuk juga lingkungan sosial, itu juga bisa menjadi bahan ya bagi pemerintah daerah hadirnya itu seperti apa. Bisa dilihat di paparan kita bagaimana Pak Presiden mengatakan secara tegas betul-betul di dalam rangka memberikan one stop service itu, pelaporan dan hal yang lainnya itu bisa ada yang namanya terjadi reformasi secara besar-besaran ya, karena Pak Presiden tidak menginginkan bahwa masyarakat, apalagi anak-anak remaja kita yang terdampak, ternyata mereka harus delay dalam penanganan maupun trauma healingnya, termasuk juga layanan psikososial dan dukungan-dukungan lainnya. Nah, bisa terlihat bagaimana arahan Pak Presiden berulang pada ratas-ratas berikutnya. Disinilah bentuk komitmen Pak Presiden yang pada saat beliau mengatakan dalam ratas itu seluruh kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah di bawah Kemendagri itu betul-betul
mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Bisa kita lihat juga next slide-nya. Kita mungkin bisa lanjut dengan slide ya Kak ya, biar Iya, kita silakan ya untuk yang ini bisa disampaikan dulu Bu Erlinda. Iya, nah biar teman-teman yang bisa lihat, apalagi di sini ada Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa, karena tanpa mereka kita apalah artinya, ya kan? Namun faktanya data kekerasan terhadap anak Indonesia bisa terlihat 2 dari 3 anak Indonesia ternyata mengalami kekerasan. Bisa berpindah lagi dengan slide berikutnya. Pada slide berikutnya, nah itu teman-teman bisa lihat bagaimana fakta kekerasan perundungan di Indonesia. Wow, sangat mengerikan bukan? Pertama, fenomena gunung es. 2/3 dari yang dilaporkan itu ternyata berkali-kali lipat jumlahnya lebih dari yang dilaporkan. Nah, sementara kita juga tahu bahwa yang mengalami perundungan ternyata ya anak-anak sekolah ya, artinya itu terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kami berharap jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Mengapa? Karena kalau ini dibiarkan, fakta-fakta ini, nah ini nanti bisa dilihat di paparan berikutnya bagaimana hal buruk yang terdampak, ya kan? Termasuk tadi saya sudah katakan, terjadi di rumah, berawal di rumah ya, misalnya orang tua mengatakan, kok kamu tidak cerdas seperti adikmu, misalnya seperti itu. Belum lagi di lingkungan yang lainnya, apalagi kalau misalnya nanti dalam paparan berikutnya bisa kita lihat. Nah ini perundungan termasuk 3 dosa besar yang tidak ada toleransinya, Pak Nadiem betul-betul ingin itu menjadi dosa yang kita sekarang ini bersama-sama melakukan kampanye secara nasional, meminimais ya, karena untuk menzerokannya itu sangat tidak mungkin. Boleh kita percepat slide-nya biar nanti bisa kita elaborasi lebih bagus. Nah, perundungan banyak sekali definisinya, tapi yang paling utama perundungan itu adalah satu hal yang dilakukan secara berulang, penindasan ya, terus dilakukan oleh orang yang mempunyai sesuatu hal yang lebih ya, lebih kuat, lebih superior, lebih mempunyai kelompok dan sebagainya. Next, bisa kita next lebih cepat. Nah itu tadi kita bisa lihat kategori perundungan ada 4 ya, bisa kita lihat lagi di slide berikutnya, ada verbal, ada fisik, ada racial. Nah ini bisa lihat bagaimana fisik ya. Next berikutnya tadi yang ada gambar-gambarnya. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini bagaimana jenis perundungan itu baik itu secara fisik, baik itu secara sosial, baik itu secara verbal maupun cyberbully itu sangat banyak sekali. Nah hati-hati. Ya, Bu Erlinda. Yes. Iya, kita baru saja menyaksikan paparan Ibu terkait bentuk-bentuk dari perundungan itu sendiri. Iya, nah, betul. Jadi mungkin sekarang saya ingin tahu nih Bu, dan sahabat GTK yang hadir pada siang hari ini juga ingin tahu, ketika Ibu menjabat sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2014 sampai 2017, bisa diceritakan nggak Bu terkait kasus-kasus perundungan yang mungkin pernah Ibu temui atau ditangani secara langsung seperti itu? Iya, sangat prihatin ya, ada perundungan itu awalnya cuma bercanda bahwa mohon maaf hanya secara verbal bahwa kok kamu jelek sih gitu ya, kok kamu bulat, kok kamu hitam, kok kamu beda sama kita sih, kamu miskin sekali. Nah awalnya seperti itu. Nah namun sekali lagi namanya ejekan itu masuk dalam kategori perundungan dan ternyata setiap individu itu kan sangat berbeda untuk menerima hal-hal yang demikian. Nah, anak tersebut ya mengalami luka batin yang sangat luar biasa yang pada akhirnya berdampak negatif ya. Dia tidak mau ke sekolah, dia juga tidak ingin berteman dengan siapapun karena lebih khawatir lagi ya kalau dibilang dikucilkan. Nah, seperti itu. Nah, belum lagi perundungan-perundungan yang secara cyberbully waktu itu ya sangat luar biasa, termasuk juga mengancam dan terjadi tawuran itu hanya gara-gara awalnya perundungan yang boleh dikatakan secara verbal, akhirnya berujung ke fisik dan akhirnya berujung pada kematian dan itu terjadi di DKI Jakarta dan ini sangat luar biasa. Belum lagi di daerah di luar Jabodetabek itu fakta datanya sangat banyak sekali Kak. Nah ini yang kita sangat prihatin dan kami pada waktu itu menggelorakan sekolah ramah anak ya dan alhamdulillah teman-teman dari Kemendikbud itu
antusias, dan sampai hari ini sekolah ramah anak itu masuk dalam indikator dari kota kabupaten layak anak, dan insya Allah lah bisa meminimais. Namun sekali lagi kita tahu sekarang kita posisi di media sosial saat ini, di mana banyak sekali ya boleh dikatakan yang mempengaruhi perilaku anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah dan sebagainya. Otomatis perundungan akhirnya berkali-kali lipat untuk bisa kita tangani, dan harus kita bisa pencegahannya berkali-kali lipat. Nanti para narasumber yang hadir siang ini akan mengelaborasi dan menambahkan hal-hal yang lainnya sehingga lebih sempurna lagi. Mengapa? Nanti bisa kita lihat juga di paparan saya itu bagaimana dampak negatif dari perundungan itu tidak hanya pada kesehatan mental, tidak hanya pada akademik, tapi juga berdampak negatif pada dunia pendidikan secara nasional. Itu sangat membahayakan. Ya, terima kasih ya Bu Erlinda. Berdasarkan pengalaman Ibu yang sudah menangani berbagai macam kasus perundungan, baik itu di DKI Jakarta maupun di luar wilayah Jabodetabek, itu biasanya faktor yang menjadi penyebab utama yang banyak menjadi penyebab dari terjadinya perundungan ini di satuan pendidikan itu apa biasanya? Iya, pastinya berawal tuh dari lingkungan rumah dulu, Mbak. Artinya pola asuh yang negatif mungkin boleh diperlihatkan paparannya ya. Jadi berawal dari pola asuh yang buruk, nah itu akhirnya masuk ke dalam sekolah. Artinya pada saat lingkungan pendidikan, di mana, mohon maaf, para guru-guru ternyata tidak bisa mengimbangi dengan psikologi tumbuh kembang anak, dan di dalam sekolah misalnya tidak ada program-program yang mencegah terjadinya pembulian ataupun perundungan, nah itu akan bisa menjadi pemicu atau potensi hal yang sangat-sangat buruk terjadinya perundungan. Faktor di sekolah, guru kurang empati, guru juga tidak bisa dalam program dari pagi sampai ke sore hari misalnya ya dalam pembelajaran, terus tidak bisa juga lingkungan pembelajarannya juga kondusif dan sebagainya, itu juga menjadi pemicu. Namun sekali lagi sebenarnya sekolah jika menerapkan sekolah ramah anak saja dengan indikator-indikator sebenarnya cukup untuk bisa mencegah terjadinya perundungan. Dan termasuk juga kita teman-teman dari guru BP maupun guru bidang studi, kalau misalnya di awal sudah melakukan satu assessment terhadap bagaimana latar belakang dari anak-anak, itu biasanya sangat bisa meminimais, karena terkadang pengawasan di sekolah sebenarnya anak-anak ini kata kuncinya satu sih Kak, bahwa anak-anak ini tuh butuh kasih sayang dan butuh diberikan kesempatan untuk siapa saya gitu ya, butuh diberikan semacam kesempatan di mana untuk mereka minat bakatnya itu bisa ditunjukkan, minat bakatnya itu bisa untuk dipertontonkan atau dia diberikan afirmasi yang positif. Ya, terima kasih Bu Erlinda. Nah, untuk terakhir nih Bu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih dampak perundungan. Tadi kan Bu Erlinda sudah membahas sedikit terkait dampak perundungan ini. Nah, kira-kira dampak perundungan ini kan tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku. Nah, kira-kira dampak perundungan ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, boleh ditampilin deh di slide saya betul-betul dampak perundungan. Yes, nah ini pada korban secara umum ya. Bagaimana korban itu dia anti sosial, menarik diri, merasakan sakit yang luar biasa secara luka batin. Boleh the next dikit aja. Oke, next slide. Bagaimana dampak ya secara individu nantinya, termasuk akademik. Boleh berganti slide. Nah, itu saya sudah siapkan di materi saya. Nah, ini pada akademik, bagaimana luar biasa ternyata betul-betul menurunkan nilai akademik ya, penurunan pada skor kecerdasannya sendiri, termasuk juga penurunan pada menganalisa. Belum lagi the next slide, boleh. Itu banyak sekali, termasuk juga berpengaruh pada kehidupan sosial maupun kehidupan keluarga. Nah, ini jangan sampai adik-adik kita ini yang potensi pada neuron
nyurot-nyurot saraf otaknya ya, yang secara kognitif, secara afektif, atau lagi psikomotorik itu hanya gara-gara perundungan, hanya gara-gara diejek, apalagi dipukul, apalagi dia juga diabaikan ya dalam lingkungan banyak hal, misalnya di lingkungan sekolah saja, misalnya teman-teman tidak mau berkelompok dengan dia pada saat mengerjakan tugas. Nah, itu terjadi hal-hal yang lebih dari yang kita pahami. Awalnya mungkin dia sedikit kecewa, murung, tapi lama-lama akan menjadi depresi, menarik diri, dan nauzubillah min dzalika, itu banyak sekali faktanya ya, waktu di KPAI maupun sampai hari ini, adik-adik kita yang hebat luar biasa secara IQ maupun yang lainnya, tapi karena self esteemnya, secara personality-nya kurang kuat, sehingga akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Nah, ini jangan sampai terjadi oleh remaja-remaja kita. Dan sebenarnya guru-guru bisa loh jadi psikolog yang dalam tanda petik psikolog-psikolog yang P3K ya, pertolongan pertama, pada saat kita melihat terjadi, wah ini sepertinya murid saya, siswa saya biasanya tersenyum, kenapa murung ya beberapa hari ini. Nah, ini bisa mendeteksi secara dini. Boleh dilihat slide berikutnya, bagaimana peran kita semua sebenarnya sangat-sangat bisa. Dan kita, pencegahan perundungan, boleh next lagi, sedikit 2-3 slide berikutnya. Nah, melalui individu pada anak sendiri. Nomor 1, membangun self esteem. Nomor 1, yakinkan pada anak-anak kita, kamu tuh hebat, kayak gitu ya. Nah, ini pola asuh positif, baik itu pola asuh dari rumah, pola asuh dari di lingkungan pendidikan, itu luar biasa kalau bisa dilakukan. Belum lagi di lingkungan masyarakat, apalagi misalnya ada PATB. Nah, ini bisa lihat gambar ini bagaimana komitmen loh. Di sini ada Pak Hendarman ya, narasumber kita yang sangat luar biasa, dan ada guru-guru juga. Bagaimana komitmen negara telah hadir, kementerian lembaga sudah berkomitmen, berjibaku untuk tadi ya, bagaimana perundungan bisa kita minimize. Namun jika terjadi, kita bisa betul-betul memberikan langkah cepat untuk penanganannya dan jangan sampai masuk dalam kategori trauma dan sebagainya. Begitu terima Kak kasih Ica. ya Bu Erlinda ya. Iya. Terima kasih atas penjelasan Bu Erlinda terkait bagaimana dampak dari perundungan ini yang sangat mengerikan, sehingga tidak salah disebut termasuk ke dalam 3 dosa besar pendidikan ya Ibu ya. Iya, apalagi misalnya Kak Ica mungkin jangan pernah punya pengalaman ya seperti saya. Ibu, misalnya. saya Cynthia Ibu. Oh iya, salah, Kak Cici, sorry. Iya. Kak Cynthia, jadi boleh dikatakan mungkin kita pernah mengalami ya, bagaimana misalnya kita grogi, misalnya matematika saja, atau misalnya kimia, ataupun fisika. Pada saat kita salah menuliskan rumus, itu adalah oknum-oknum guru yang katanya super killer itu nanti lempar kapur atau lempar spidol gitu ya. Kak Cici ya, Kak Cynthia ya. Nah, itu jangan terjadi. Coba kita menjadi seorang guru tuh yang betul-betul be nice dan selalu hadir buat anak-anak. Sehingga perundungan itu tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi juga bisa terjadi oleh guru. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dan kami sangat-sangat beruntung kalau Mas Menteri ya, beserta jajarannya, apalagi sekarang nih, sahabat GTK dengan program yang sangat-sangat luar biasa, Sapa GTK ini betul-betul bisa mengedukasi kita semua, dan kita berharap edukasi, sosialisasi, dan kita menjadi agen-agen perubahan, itu kita bisa lakukan bagaimana perundungan bisa kita minimize, dan syukur-syukur kita juga, tadi di paparan saya ada satu layanan, bagaimana mereka-mereka yang mohon maaf dalam bentuk kekurangan, misalnya secara fisik berkebutuhan khusus, ya kan, atau secara intelektual memang tidak sama dengan sahabat-sahabatnya yang lain, tapi karena ada sekolah inklusi tadi, itu kita bisa terima semuanya. Nah, harapannya kita tagline bersama gitu ya, bahwa Indonesia maju karena kebersamaan, Indonesia kuat karena tadi para anak bangsa, generasi penerus ini, mereka bisa toleransi yang luar biasa, dan yang paling utama menerima tanpa dengan syarat. Artinya mencintai teman sebayanya ataupun adik kelasnya itu
ya betul-betul karena kasih sayang, karena memang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan hal itu. Ya, terima Ya Kak kasih ya Cici Bu ya. Erlinda ya. Sama-sama Kak Ya, Cici. terima kasih. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi tanya jawab ya, Ibu ya. Oke, dengan senang hati Kak Cici, Kak Cynthia. Baiklah, sahabat GTK, baru saja kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Erlinda. Nah, banyak sekali insight yang kita peroleh dari beliau. Kemudian sekarang kita lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Hendarman. Nah, Bapak Hendarman akan menyampaikan terkait kebijakan Kemendikbudristek dalam mengatasi perundungan. Selamat siang, Pak Hendarman. Selamat siang, Mbak Cynthia. Apa kabar? Nah, Pak Hendarman, melihat kasus perundungan ini yang masih terus ada, apa saja sih Pak kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dalam mengatasi dan upaya untuk menghentikan perundungan ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Tadi kita udah dengarkan sama-sama ya, bagaimana tadi penjelasan dari Bu Erlinda, dan itu kepada sahabat GTK ya, dalam acara Sapa GTK ini, kita perlu sama-sama menyamakan persepsi dulu ya, bahwa perundungan ini bukan suatu hal yang tidak boleh kita abaikan ya. Artinya kita jadikan ini sebagai sebuah gerakan, tadi disampaikan Bu Erlinda. Mari kita perangi ya, kalau bahasa saya memerangi ya perundungan, karena sudah banyaknya korban-korban. Dan kemudian kalau ini dibiarkan berlarut-larut, ini akan semakin mengganggu ya, mengganggu pembelajaran. Sehingga tidak akan mungkin kita mendapatkan suatu proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, di kementerian sendiri, ini Mbak Cynthia, ketika bicara kebijakan ya, saya akan mungkin mengulang sedikit tadi ada yang konsep-konsepnya, karena di kami di kementerian ini ada hal seperti ini ya, bahwa konsep dari perundungan itu merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain. Jadi yang membedakan ini ada relasi kuasa. Jadi ini biasanya terjadi misalnya dari orang, katakanlah guru kepada siswa, kepala sekolah kepada guru, kalau di luar itu ada orang tua kepada anak ya. Hal-hal ini karena adanya relasi kuasa, lalu mereka itu ingin mengontrol, merendahkan, menyakiti atau mengucilkan orang lain. Yang kedua, yang menjadi ciri dari perundungan ini dilakukan lebih dari sekali atau memiliki kecenderungan untuk diulang. Ya, berkali-kali oleh orang-orang yang sama. Jadi ini sahabat GTK ya, ini kita harus paham dulu nih. Ya, karena kami yakin di antara kita pun sebenarnya masih ada perbedaan ya, penafsiran terhadap apa itu perundungan. Nah, lalu dalam aksi perundungan ini ada 3 pihak utama. Bukan hanya pelaku dan korban, tapi ini yang berbahaya adalah si penonton, sahabat GTK. Penonton ini bystanders ya, orang yang menyaksikan aksi perundungan. Kenapa? Karena seperti banyak juga kita amati ya, ini perundungan dibiarkan aja, mereka menonton, mereka malah asik melihatnya. Nah, ini akan berbahaya nantinya ya, karena si bystanders ini dia bisa nanti berubah menjadi pelaku atau dia merasa menjadi korban. Nah, ini sahabat GTK yang mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita harus berani mengajak semua orang itu ya. Pertama itu menurut saya tuh kita harus speak up, kita harus bicara. Dan kita jangan melakukan pembiaran. Jangan-jangan kita sendiri ya yang melakukan pembiaran sehingga perundungan ini terjadi. Nah, kemudian pada salindia berikutnya, ini ada tadi udah disampaikan juga oleh Bu Erlinda, ada 4 ya. Kita memang ini konsepnya sama ya, perundungan verbal, sosial atau relasional, fisik, dan perundungan daring. Nah, ini ada definisinya ya, secara sederhana. Kalau verbal itu mengatakan atau menuliskan sesuatu yang sifatnya memalukan atau merendahkan. Yang kedua, secara sosial merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Yang ketiga, tindakan dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Yang keempat, perundungan daring, ini pengguna media sosial, pesan singkat atau email. Mungkin kita nggak sadar ya, sahabat GTK, ternyata kita ini sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan juga nih bagian dari itu. Nah, di sini di bagian kanan ada contoh bentuk perundungan ya. Menuliskan sesuatu itu menghina atau mengejek siswa dengan kata-kata yang negatif dan kurang pantas. Tadi disampaikan juga Bu Erlinda ya, misalnya dari body shaming ya, bentuk tubuhnya seperti apa.
lalu ini menyebarkan aib atau rumor tentang siswa lain baik di lingkungan satuan pendidikan atau di pergaulan siswa mahasiswa. Ini mungkin terkait juga dengan misalnya dia berasal dari keluarga yang kekurangan ya, lalu kemudian ada di antara keluarganya itu ya, mungkin ada salah satu anggota keluarga yang mengalami kekurangan ya, disabilitas, lalu kemudian perundungan fisik ini memaksa siswa untuk melakukan tindakan fisik tertentu ketika orientasi. Ini terjadi biasanya di penerimaan mahasiswa baru ya, masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Lalu perundungan daring ini memperlakukan siswa mahasiswa lain dengan mengirimkan pesan atau komentar negatif di media sosial. Coba sahabat GTK, kira-kira kita introspeksi sedikit, kita ingat-ingat apakah kita pernah melakukan atau secara tidak langsung mungkin siswa-siswa kita seperti itu. Berikutnya, nah tadi sudah disampaikan, saya tidak terlalu lama di sini, nanti juga bisa sahabat GTK mendapatkan bahannya langsung ya. Yang saya ingin highlight itu adalah dampak bagi penonton yang saya katakan tadi. Penonton yang tidak melakukan intervensi apapun dapat berasumsi, ini tolong diperhatikan ya, bahwa perundungan adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Ini berbahaya sekali. Lalu penonton mungkin akan bergabung dengan pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya. Nah, ini konsep-konsep yang menjadi bagian dari kebijakan Mbak Cynthia ya di kementerian. Lalu kemudian berikutnya, ini ada kita di kementerian itu, kami di kementerian ada dua Mbak Cynthia ya. Ini ada pencegahan dan penanganan. Itu adalah bagian yang kita membaginya seperti itu. Nah, Kalau Pak Hendarman, ya, terkait kebijakan ini, Pak, sahabat GTK yang hadir pada sini hari ini tentunya ingin tahu lebih dalam terkait kebijakan dari Kemendikbudristek dalam mencegah perundungan ini. Nah, kira-kira apa saja sih Pak program yang telah diluncurkan dan dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mencegah dan menghentikan perundungan ini, Pak Hendarman? Ya, baik Mbak Cynthia. Tapi tadi itu yang menurut saya penting ya. Ini pencegahan dan penanganan ini harus dipahami dulu ya oleh sahabat GTK ya. Sehingga kita tidak akan mungkin langsung selamanya akan bergerak kepada penindakan. Ya, jadi yang kita lakukan pertama adalah pencegahan. Misalnya kalau di kementerian itu antara lain kita juga ada menyiapkan konten-konten, Mbak Cynthia, nanti di bagian akhir ada itu ya. Lalu ini tujuannya adalah untuk memahami ya. Satu, memahami, kemudian lebih sensitif terhadap situasi, lalu kemudian menjadi bagian untuk adanya jalur komunikasi ya, misalnya pelaporan dan sebagainya. Lalu kita juga mengharapkan nanti adanya pembentukan semacam satgas-satgas ya, itu termasuk di satuan pendidikan ya Mbak Cynthia ya. Lalu kemudian kami juga mendorong kepada adanya pencegahan kekerasan. Nah, berikutnya secara penanganan ini ada sebenarnya tanda-tandanya ya, nanti bisa dipelajari ya. Jadi yang kita selalu katakan ya, dalam menangani perundungan ini kita ada tiga tahapan yang perlu dilakukan. Berikutnya Mas. Nah ini ada 3 tahapan nih Mbak Cynthia ya. Ini dengarkan, beri dukungan, dan laporkan. Dengarkan itu dalam arti begini, sahabat GTK ya. Jangan kita lalu mengintimidasi korban itu. Karena bagaimanapun dia kadang-kadang dia tidak tahu kan, kenapa dia harus mendapat perlakuan seperti itu. Nah, kita dengarkan dia, kita yakinkan kepada dia bahwa semua itu bukan salahnya. Ini yang penting ya. Lalu kemudian kita harus mengajak dia terus supaya dia bisa mengeluarkan unek-uneknya. Dan ini pastinya seperti orang pertama itu kan dia tuh kaget ya Mbak Cynthia ya. Kalau orang mengalami korban itu pasti kaget dan dia kadang-kadang tidak ingat apa-apa. Yang kedua, ini beri dukungan. Dorong korban untuk bercerita, berinteraksi ya. Lalu kemudian diskusikan rencana tindak lanjut dengan korban ya. Misalnya jangan dia mendekati lagi ya, itu menjaga jarak. Lalu kemudian melaporkan. Dan kemudian kita membantu bagaimana si korban ini bisa mengumpulkan bukti-bukti, dan ini tidak mudah sebenarnya.
permasalahan yang berat adalah bagaimana mengumpulkan bukti-bukti. Nah, apabila semua sudah ada, baru dilaporkan dengan ada channel-channel yang ada, ya, kanal-kanal. Dan ini bisa dilihat dari paparan, ini termasuk ada di Kemendikbud sendiri, ya, lapor Go.id. Dan kemudian ada di Kemendikbud Go.id itu ya termasuk bagaimana PPKS itu, pencegahan penanganan kekerasan seksual juga ada. Nah, yang terkait programnya Mbak Cynthia berikutnya, ini yang mungkin Mbak Cynthia ya kita perlu tekankan ya, apa sih yang sudah dilakukan kementerian sekarang? Di kementerian itu, sahabat GTK, itu kami bekerja sama dengan UNICEF, ya. Ada namanya program Roots Indonesia, ini dimulai dari tahun 2021. Ini memang diadopsi dari UNICEF karena mereka sebelumnya sudah melakukan di 5 provinsi dan dianggap sudah berhasil. Nah, dalam hal ini, kita salah satu yang menarik dari program Roots ini adalah kita membentuk yang disebut agen perubahan, sahabat GTK. Agen perubahan itu ada jumlahnya 30 anak, siswa ya, 30 siswa di masing-masing sekolah. Jadi bukan guru, ya, kemudian bukan juga kepala sekolah, bukan orang tua, tapi siswa sendiri. Ya. Lalu kemudian mereka ini kita berikan terus, silakan terus paparannya. Nah, mereka ini termasuk si gurunya. Nanti pada tahap pertama itu BIMTEK-nya guru dulu. Dan saya yakin di antara sahabat GTK yang mengikuti acara Sapa GTK kali ini, pasti sekolahnya juga sudah pernah mengikuti BIMTEK Roots ya. Jadi selama BIMTEK ini, Kak Cynthia ya, ini ada 10 modul wajib yang harus diikuti ya. Kemudian ada lagi 5 modul opsional tambahan. Sebagaimana terlihat, ini termasuk pengenalan program itu apa, bagaimana mengkomunikasikan, kemudian mengenal perundungan. Ini wajib nih, Mbak Cynthia ya. Nah, kemudian ini diikuti selama BIMTEK itu kami di Pusat Penguatan Karakter itu melaksanakan selama 3 hari. Ya. Dan masing-masing sekolah itu yang sudah kita lakukan, saya lupa tadi mengatakan bahwa perundungan yang dilakukan sekarang itu penekanan kepada SMP, SMA, dan SMK. Berikutnya. Ini dia pelatihan yang dilakukan secara terserata ya. Secara terserata, jadi ada fasilitator nasional, dari sekolah A ditunjuk fasilitator guru, kemudian ada agen perubahan, lalu kemudian dibentuk 30. Nah, agen perubahan ini terpilih dari sekolah-sekolah ya, yang mereka itu memiliki pengaruh atau bisa diterima oleh teman-temannya. Jadi singkatnya itu Mbak Cynthia ya, agen perubahan ini adalah mereka yang bisa menjadi teman curhat gitu ya, kemudian dipercaya, ya, kemudian mereka ini akan bisa menjaga rahasia. Nah, itu kira-kira yang sudah dilakukan Mbak Cynthia melalui program Roots ini, dan pada tahun ini sudah ada 5.000 sekolah ya, tahun 2021 itu sekitar 1.300 sekolah, dan kami secara berkesinambungan selalu berkomunikasi dengan para sekolah-sekolah ini. Ya, terima kasih Pak Hendarman. Semoga semakin banyak sekolah-sekolah yang memiliki agen perubahan dalam pencegahan perundungan ini ya Pak ya ke depannya. Nah, iya betul. Harapan kita seperti itu ya Mbak Cynthia. ya. Karena tidak mudah loh Mbak Cynthia. Kan mereka ini dipilihnya juga nanti kan ada yang dia di kelas 9 atau 12 kan dia lulus. Ya nggak Mbak Cynthia. Nah ini tugas sekolah bagaimana kemudian menyiapkan untuk agen perubahan di jenjang berikutnya adik-adik kelasnya. Berarti harus disiapkan juga regenerasinya seperti itu ya Pak ya? Iya itu dia. Nah, itu yang nggak mudah. Nah Pak Hendarman terkait dengan program yang sudah Bapak sampaikan tadi, program Roots, yang mana ada agen perubahan, bisa dijelaskan nggak Pak dampak program ini, apakah sudah sangat efektif dalam mencegah perundungan di satuan pendidikan atau seperti apa dampaknya sejauh ini Pak? Baik Mbak Cynthia ya. Ini pertanyaannya memang menurut saya susah sulit ya, bukan susah mudah, susah sulit ya. Jadi kan ini tahapannya juga baru berlangsung ya. Ya ini dia akan merupakan hal yang baru juga Mbak Cynthia ya bagi sekolah. Dan ini ada beberapa yang memang ini dituntutnya siapa gimana Mbak? Itu kepemimpinan sekolah. Ya, bagaimana kepala sekolah dan guru-guru di sana kemudian mempunyai komitmen yang sama. Nah,
kami bekerja sama sekali lagi dengan UNICEF juga ini Mbak Cynthia untuk melakukan melihat dampaknya ya setelah dilakukannya BIMTEK itu. Dan sebelumnya Mas, jadi dengan UNICEF juga ada dan kami sendiri juga di Pusat Penguatan Karakter juga melakukan survei-survei online. Ini yang kami menggunakan LMS juga Mbak Cynthia ya. Kami di Puspeka ada ya. Nah ini kami yang di awal-awal ini baru melihat memang ada perubahan ya dari pretest ke post-testnya. Itu memberikan harapan ya, optimisme dalam arti apa? Dalam arti mereka itu baru bisa memahami, oh ini yang dinamakan perundungan, ini akibatnya, dan kemudian bagaimana caranya. Nah ini dari pretest dan post-test ini kelihatan ya, dia di awal dan kemudian setelah mengikuti BIMTEK, dan juga kami berikan kepada anak-anak itu Mbak Cynthia yang ada sebagai agen perubahan. Lalu ini juga ditunjukkan ya keberhasilannya berdasarkan evaluasi hasil survei awal oleh UNICEF ini ya. Ini juga terlihat yang kami boleh mengatakan bahwa kembali lagi ini soal persepsi dulu ya. Jadi lebih banyak orang ataupun siswa ya, unsur-unsur yang ada di sekolah itu lebih banyak memahami tentang perundungan. Dan kemudian ketika ditanyakan selama 30 hari antara baseline data dengan di awal dan kemudian dilakukan yang itu ada namanya U-report ya. U-report namanya diisikan oleh siswa-siswa itu yang agen perubahan dan teman-temannya yang bukan mengikuti ya sosialisasi dari modul-modul itu. Ternyata memang terjadi penurunan Mbak Cynthia. Artinya mereka mungkin sudah mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan mereka yang kadang-kadang dianggap sebagai obrolan atau ledekan atau lucuan atau guyonan itu ternyata benar-benar akan berdampak dan itu bisa menyebabkan mereka itu dianggap melakukan hal yang menjatuhkan orang lain dan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Nah inilah kemudian yang kami berpandangan bahwa memang masih perlu dilakukan lagi nih Mbak Cynthia ya. Perlu dilakukan evaluasi selanjutnya karena dalam waktu sebulan atau 2 bulan itu mungkin belum banyak yang bisa kita lihat. Itu Mbak Cynthia. Ya, terima kasih Pak Hendarman atas paparannya terkait kebijakan Kemdikbudristek dalam menghentikan perundungan ini. Tentunya kita semua harus terus berkolaborasi untuk sama-sama memberantas perundungan di satuan pendidikan ya Pak Hendarman ya. Betul Mbak. Ya, Pak Hendarman nanti kita akan bertemu kembali di sesi tanya jawab ya Pak ya. Siap. Nah, sahabat GTK, baru saja kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Hendarman. Sebelumnya juga sudah ada paparan dari Bu Erlinda. Nah, sahabat GTK jangan kemana-mana, tetap ikuti Sapa GTK episode 10 ini sampai akhir, karena setelah ini, 2 narasumber kita berikutnya akan berbagi kepada sahabat GTK terkait praktik baik yang telah mereka lakukan di satuan pendidikan dalam mencegah perundungan, yang tentunya nanti bisa menjadi referensi, menjadi inspirasi bagi sahabat GTK untuk menerapkannya di satuan pendidikan masing-masing. Yang baiklah, langsung saja saya ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Abdul Aziz. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Mbak Cynthia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Aziz, bagaimana nih Pak sebagai tenaga kependidikan, pandangan Bapak terkait perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah? Baik Mbak Cynthia, Assalamualaikum sahabat GTK. Salam sejahtera untuk kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan kita ini. Baik, berbicara tentang perundungan atau bullying, terus terang awalnya saya dan teman-teman guru di sekolah saya di SMPN 9 itu menganggap bahwa bullying atau perundungan itu hanyalah sekedar istilah gitu untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Nah, ketidakpahaman ini menyebabkan kami itu terkesan melakukan pembiaran terhadap perilaku bullying. Walaupun pada saat itu memang kami belum paham apa bullying dan bagaimana ciri serta jenisnya gitu. Dan pernah terjadi salah seorang anak kami, siswa kami itu drop out keluar karena alasannya sering diolok-olok oleh temannya. Nah, kami belum paham bahwa itu adalah bullying dan sehingga kami tidak menanganinya gitu. Nah, sahabat ketika yang saya hormati, inilah pentingnya kita mengetahui apa bullying, perundungan serta bagaimana jenis serta ciri dan bagaimana menanganinya gitu.
Karena terkadang juga bahkan kita sebagai guru justru menjadi salah satu sumber dan pelaku perundungan itu sendiri gitu. Misalnya memberikan julukan kepada anak-anak kita yang sebenarnya mereka tidak senang, ya. Nah, Mbak Setia dan teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah di tahun 2018 sekolah kami ini menjadi salah satu sasaran intervensi program anti bullying oleh sebuah lembaga atau organisasi, yaitu Yayasan Indonesia Mengabdi bekerja sama dengan UNICEF. Kami diberikan pelatihan tentang perundungan sehingga kami banyak tahu tentang hal tersebut. Nah, dari sinilah muncul pandangan saya bahwa bullying itu atau perundungan ini harus kita cegah, harus kita tangkal. Bahkan lebih ekstrim saya katakan bahwa kita harus perangi gitu. Kita harus perangi perilaku bullying. Tapi Bapak Ibu sekalian harus diingat bahwa yang kita perangi itu adalah perilakunya, bukan pelakunya gitu. Karena bisa dibayangkan jika guru saja tidak paham dengan bullying, terlebih lagi oleh peserta didik atau siswa gitu. Ya, boleh jadi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan serta dampak yang ditimbulkan oleh kelakuan yang mereka terjadi gitu. Jadi menurut hemat saya, pengetahuan dan pemahaman tentang bullying harus disebarluaskan kepada semua pihak. Untuk di sekolah, baik siswa, orang tua, serta stakeholder itu harus paham gitu. Dan demikian, secara bersama-sama pula kita akan mencegah terjadinya perundungan dan kita jadikan perundungan itu sebagai musuh bersama. Itu pandangan saya, Mas Cynthia. Ya, terima kasih Pak Aziz yang sudah menyampaikan terkait pandangan Bapak terhadap perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana yang menjadi sumber penyebabnya tidak hanya dari siswa, tapi bisa jadi dari guru sendiri ya Pak Aziz ya? Betul, ya. Nah, Pak Aziz terkait perundungan ini, apa saja sih Pak kebijakan yang telah Bapak lakukan di sekolah untuk mencegah terjadinya perundungan ini Pak? Ya, baik Mas Cynthia, tolong slide-nya. Dari pelatihan yang kami terima ini kami mempunyai bekal tentang pemahaman gitu. Nah, kami sudah tahu apa jenis bullying itu apa gitu. Ada namanya bullying verbal, bullying fisik, bullying relasional, bullying atau sosial, atau cyberbullying. Nah, di sekolah kami setelah kami petakan, next. Ya, ternyata bahwa yang paling banyak terjadi adalah bullying verbal. Yang paling sering terjadi menyusul bullying fisik. Sementara bullying rasional atau yang biasanya disebut bullying sosial itu, ini terkadang justru sumbernya pada guru gitu. Ya, misalnya dalam pembelajaran sang guru membeda-bedakan peserta didik sehingga ada siswa yang merasa terabaikan. Nah, ini sebenarnya perilaku bullying yang dilakukan oleh guru sendiri. Sementara untuk cyberbullying kami belum menemukan kasus yang ada kami pernah dapatkan saling ejek. Tapi menurut hemat kami itu bukan perilaku bullying gitu. Karena ya namanya bullying itu ada yang tertindas dan ada yang menindas. Kalau saling ejek ya sama-sama kuat gitu. Ya. Yang itu bukan perilaku. Namun demikian kami tetap menasihati kepada siswa kami agar pandai-pandai serta bijak dalam bersosmed gitu. Nah, beberapa upaya kami, next slide-nya. Dalam menanggapi perilaku bullying ini, yang pertama kami membentuk tim disiplin positif. Itu yang pertama kita lakukan gitu. Kemudian kami juga mengadakan sosialisasi kepada orang tua. Kemudian berikut kami membentuk agen perubahan serta mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler. Next. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah alur penanganan kami untuk ketika terjadi kasus di sekolah gitu. Nah, untuk pelanggaran ringan itu biasanya diselesaikan oleh wali kelas. Ya, kemudian untuk yang sedang diserahkan ke BK. Sementara untuk pelanggaran berat itu ditangani oleh tim dispo yang dibentuk, termasuk untuk dikhususkan kepada bullying. Jadi ketika terjadi bullying maka langsung ditangani oleh tim. Ya, kami sadar bahwa penanganan bullying ini harus hati-hati sekali gitu. Utamanya kami di wilayah kami di Sulawesi Selatan itu sedikit agak temperamen, sehingga ketika kami menangani siswa dan memanggil orang tua, biasanya kami panggil terpisah gitu antara orang tua si pelaku dan orang tua si korban. Artinya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, tim ini juga tugasnya adalah menyusun tata tertib. Namun di sekolah kami dalam penyusunan tata tertib ini tidak sepihak. Ya, tim itu melibatkan peserta didik. Jadi sekolah diwakili oleh tim Dispok, sementara di pihak siswa itu diwakili oleh OSIS serta perwakilan tiap kelas. Dan demikian kata sanksi yang selama ini ada di dalam tata tertib itu dihilangkan, diganti dengan istilah konsekuensi.
Jadi ketika dia melanggar, maka berarti dia menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Nah, next. Lanjut. Ya, ini sosialisasi yang kami lakukan kepada orang tua. Nah, pada sosialisasi ini kami mengadakan pembicara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kegiatan ini, orang tua diberikan pemahaman tentang bullying, di antaranya tentang ciri serta gejala perundungan itu. Misalnya, jika ada anak yang kesehatannya ceria tiba-tiba menjadi pemurung atau selalu menyendiri, itu patut diduga bahwa mungkin terkena perundungan gitu. Atau misalnya juga ada anak yang tiba-tiba prestasinya drastis menurun, ini juga kemungkinan gejala dari perundungan. Nah, jika memang hal tersebut adalah perundungan, maka diharapkan kepada orang tua untuk menghubungi kami di sekolah supaya kami bisa menanganinya secara bersama gitu. Ya. Nah, selain itu juga tentunya diharapkan kepada orang tua agar jangan justru menjadi sumber bullying atau pelaku perundungan di rumah. Ya. Next. Lanjut. Nah, ini adalah agen perubahan yang kami bentuk. Seperti yang Pak tadi pemateri pertama tadi mengatakan, dan kedua, bahwa agen perubahan ini dibentuk untuk membantu kita dalam penanganan bullying. Nah, agen perubahan ini terdiri atas 30 siswa yang dipilih secara acak. Untuk mencari nama-nama ini disebarkan angket dan setiap anak itu menuliskan satu nama yang dianggap berpengaruh, yang paling berpengaruh di antara mereka gitu. Nah, hasil angket itu direkap dan kemudian menghasilkan 30 anak yang tentunya berkarakter beragam. Ada anak yang pintar, ada anak yang nakal, malas. Nah, sehingga betul-betul karena acak pilihannya maka beragam juga karakter yang terjaring itu. Selanjutnya, seperti yang tadi dijelaskan Pak Hendrawan bahwa kami menjalani program Roots. Nah, program Roots ini itu berlangsung selama 12 pekan dengan 12 materi. Kemudian pendampingnya itu kami minta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Forum Anak untuk menjadi pemateri dan pendamping dalam kegiatan tersebut. Nah, next. Ya. Nah, di akhir kegiatan Roots itu kami ada namanya Roots Day. Nah, di sini hari perayaan mereka gitu. Nah, pada kegiatan ini itu kami menghadirkan semua pihak, baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yayasan Indonesia Mengabdi, perwakilan dari UNICEF Indonesia, orang tua peserta didik, serta juga pemerintah daerah yang pada saat itu diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Nah, pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan komitmen semua pihak, serta dilanjutkan dengan pemeliharaan hasil karya agen perubahan. Ini menjadi awal dari pelaksanaan tugas agen perubahan dalam upaya pencegahan perundungan. Itu saya kira Mbak Sintia yang telah kami lakukan dalam hal mengatasi dan mencegah terjadinya perundungan. Ya, terima kasih Pak Aziz atas penjelasannya. Luar biasa sekali bagaimana di SMP 9 Bulukumba ini sudah menerapkan program Roots seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hendarman ya Pak Aziz ya. Siap. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan di sekolah terkait pencegahan perundungan ini bisa menginspirasi sahabat GTK di seluruh Indonesia, terutama yang hadir pada siang hari ini menyaksikan Sapa GTK episode 10 untuk sama-sama mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Nah, Pak Aziz, nanti kita akan bertemu kembali di sesi tanya jawab ya, Pak ya. Siap, ya. Nah, sahabat GTK, selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya, yaitu ada Ibu Prihatini yang berasal dari PKBM Homeschooling Bintang Harapan. Selamat siang, Bu Tini. Selamat siang semuanya, selamat siang para narasumber dan juga sahabat GTK. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu Tini ya. Baik. Nah, sebagai seorang guru yang sehari-hari tentunya berinteraksi dengan peserta didik, bagaimana sih Ibu pandangannya terkait perundungan yang kerap terjadi di satuan pendidikan ini? Ya, baik. Selamat siang sekali lagi sahabat GTK. Mungkin pengalaman saya itu agak sedikit berbeda karena kan kita PKBM Homeschooling Bintang Harapan ya. Kita ada di Bandung dan saya sudah menjalani ini kurang lebih sekitar 14 tahun. Nah, pengalamannya berbeda karena justru kami itu ada beberapa persen ya, ada kurang lebih sekitar 40% yang masuk ke dalam atau yang bergabung menjadi siswa di Homeschooling Bintang Harapan ini adalah akibat perundungan. Mungkin itu yang menarik ya, jadi berbeda pengalaman.
berbeda pengalaman. Justru akibat perundungan mereka akhirnya mencari sebuah lembaga pendidikan yang memang bisa membuat mereka lebih nyaman. Nah, menurut saya perundungan sendiri itu adalah dosa besar yang memang harus diperangi oleh sekolah. Sekolah harus bekerja dengan luar biasa, seluruh stakeholder dan seluruh jajaran yang ada di sekolah, terutama pemimpin, kepala sekolah, guru-guru, dinas terkait, dan mungkin semua orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu penting sekali memerangi perundungan ini. Jadi saya bersyukur sekali hari ini bisa berbagi dan juga menurut saya ini tuh harus serius ditangani, karena memang pengalaman saya pun dari mulai saya membuat PKBM Homeschooling Bintang Harapan ini tahun 2008 sampai sekarang, kasus perundungan atau kasus murid-murid yang pindah jalur ke PKBM Homeschooling itu semakin banyak. Artinya semakin banyak yang terjadi begitu ya. Jadi menurut saya mari kita sama-sama perangi perundungan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jadi saya sendiri serius di dalam menangani masalah perundungan ini gitu. Begitu? Iya, terima kasih Bu Tini yang sudah memberikan pandangan Ibu terhadap masalah perundungan ini. Nah, sudah ada nggak Bu program-program tertentu yang sudah diterapkan di PKBM Homeschooling Bintang Harapan ini terkait pencegahan perundungan yang sudah Ibu lakukan? Ya, saya minta di share screen ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat GTK, seperti yang tadi saya jelaskan, minta share screen-nya, minta ini paparannya tolong ditampilkan. Nah, visi kami, visi PKBM Homeschooling Bintang Harapan adalah menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat yang mampu membangun manusia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, inovatif, dan juga berbudaya yang berlandaskan Pancasila dan kebinekaan. Nah, salah satu. Yang kedua, next, misinya adalah mengembangkan karakter berbudaya berlandaskan Pancasila dan kebinekaan. Nah, kenapa ada kebinekaan selain memang itu profil pelajar Pancasila? Kita juga sangat beragam ya. Jadi saya percaya bahwa bullying itu terjadi karena setiap orang kurang menghargai. Tadi ya Ibu Erlinda sudah menjelaskan ada yang superior, ada yang inferior, ada yang terlalu merasa hebat dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghargai kebinekaan ini, penting sekali. Nah, moto kami adalah faith, hope, and love. Kami percaya bahwa dengan keyakinan, dengan harapan, dengan kasih, maka kita akan bisa menghargai setiap rekan-rekan, setiap teman ataupun setiap manusia. Karena salah satu moto yang berkembang adalah because every child is unique. Nah, program-program yang kita lakukan adalah karena tadi di dalam Homeschooling Bintang Harapan ini ada 40% siswanya itu korban bullying. Mohon di next. Lalu 40% lagi anak-anak ABK, ya, siswa berkebutuhan khusus. Tadi Ibu Erlinda juga sudah menjelaskan tentang anak-anak ABK, kadang-kadang itu mereka menjadi rawan bullying. Dan juga 20% adalah siswa-siswa yang memang mengembangkan bakat. Jadi ada atlet, ada model, dan lain sebagainya. Atau yang memang ingin bersekolah di jalur homeschooling. Ya, karena saya pun punya pengalaman anak saya ada di homeschooling gitu ya, sekarang sudah lulus sih. Nah, program-programnya lanjut, next lagi. Program-program yang dikembangkan di dalam Homeschooling Bintang Harapan adalah kami percaya bahwa sekolah tanpa perundungan itu harus diciptakan ya, diciptakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan program yang kita lakukan adalah boleh di next 3 kali. Nah, lanjut supaya saya bisa langsung ke yang praktek 1 kali lagi. Ya, kita percaya bahwa membasmi perundungan itu harus diciptakan. Artinya harus ada usaha yang sangat keras dari seluruh jajaran, terutama di dunia pendidikan untuk memerangi perundungan, yaitu dengan cara mengajarkan, menanamkan sikap saling mengasihi, sikap saling menghargai. Nah, ini mungkin praktik baik atau program-program yang kami kerjakan. Dimulai dari dasar pemikiran, dari dasar pemikiran bahwa semua dimulai dari penerimaan. Tadi, kebinekaan berarti penerimaan
menerima anak-anak korban bullying, menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus, menerima anak-anak dengan bakat-bakat khusus yang memang sedang mengembangkannya, ataupun menerima anak-anak yang memilih jalur di pendidikan yang berbeda. Nah, lalu yang kedua yaitu semuanya dimulai dari pembiasaan. Mungkin salah satu contoh ya, balik dulu sedikit ke yang sebelumnya. Nah, salah satu contoh ada satu murid itu tuh dibulinya atau korban bullying gara-gara tuntutan nilai akademisnya tidak sampai gitu ya. Jadi sehingga dia mengalami kecemasan, anxiety ketika dia sekolah, dan juga dia merasa tertuntut yang sangat tinggi oleh lingkungan, terutama pasti oleh guru-guru, yaitu salah satu tuh yang di sebelah kiri, dan dia itu sampai cemas dan dia mengalami bullying. Bullying tadi ya, salah satunya mungkin ada 4, tapi menurut saya salah satunya itu tuntutan akademis bisa membuat seseorang merasa tidak mampu, dan akhirnya dia ngerasa saya dibedakan, saya memang tidak mampu. Akhirnya dia mudah sekali dibully, mudah sekali dikatakan kamu bodoh gitu ya, kamu kok tidak bisa terus gitu. Nah, itu karena secara akademis dia memang kurang mampu gitu. Nah, tapi bersyukur sekali setelah mereka bersekolah di Homeschooling Bintang Harapan, di PKBM Homeschooling Bintang Harapan, maka anak-anak ini bisa berkuliah, dan salah satunya itu yang membanggakan, ini 2 orang korban bullying waktu mereka pindah SD. Sekarang tuh mereka yang satu sudah lulus, yang satu lagi sedang mengambil S2. Nah, salah satu program yang dikembangkannya adalah dengan penguatan keterampilan. Ya, tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Aziz. Next, dengan penguatan keterampilan. Jadi penting sekali sekolah memberikan penguatan keterampilan, ya, supaya mereka tahu bahwa mereka itu bisa sesuatu, bisa melakukan sesuatu, punya keterampilan, baik untuk anak-anak korban bullying ataupun anak-anak special need tadi, ya, anak-anak ABK. Nah, selain itu, kita juga makanya mengembangkan ekstrakurikuler yang sangat banyak. Ya, sangat banyak sekolah PKBM Homeschooling Bintang Harapan ini punya ekstrakurikulernya banyak, dari mulai musik, kecerdasan gerak, fotografi, dan lain sebagainya. Banyak sekali, modeling. Jadi mereka bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Dan yang lebih penting lagi adalah hasil dari ekstrakurikuler yang mereka tekuni itu, kami itu menampilkan mereka di dalam tampilan di mall, sehingga mereka lebih percaya diri, ya, di mall, di open house mereka tuh sering, atau sengaja mengundang orang tua untuk melihat hasil dari tampilan-tampilan mereka, gitu ya. Itu praktik baik yang atau program-program yang kita sesuaikan. Nanti ada lagi kali ya, begitu Bu Cynthia. Ya, terima kasih Bu. Ini berbagai program sudah dilakukan di PKBM Homeschooling terkait pencegahan perundungan ini. Cuma menarik sekali tadi Bu, yang terakhir ada aktivitas di mall. Itu bagaimana sih Bu awal mulanya bisa menggerakkan siswa peserta didik untuk memiliki tampil di ruang publik seperti itu? Ya, begini. Saya selalu percaya bahwa setiap anak itu pintar pada bidangnya masing-masing, because every child is unique. Dan saya berharap sekali dengan mereka tampil itu tuh self image-nya, harga diri mereka tuh lebih terbangun. Kalau misalnya hanya di lingkungan sekolah, itu kan lingkungannya kecil. Ya, memang di lingkungan sekolah juga saya suka mengadakan ya. Tetapi kenapa di mall? Supaya masyarakat itu tahu bahwa yang pertama tadi ada anak-anak yang spesial need atau ada anak-anak ABK yang memang wah ketika tampil ternyata bagus. Ada pengalaman ada anak tunarungu tapi dia itu bisa balet, bisa dance. Coba bayangkan gimana caranya itu tunarungu bisa balet, bisa dance, sedangkan harus mendengar musik. Dan ternyata kalau saya lihat tuh dia selalu buka sepatu, dia minta buka sepatu. Akhirnya saya tahu oh dari getaran gitu. Akhirnya dia bisa mengikuti. Nah, itu tuh membuat mereka lebih percaya diri. Dan ketika seseorang percaya diri, maka dia itu akan sulit untuk dirundung. Itu pemahaman saya. Ketika kita punya self image yang baik, ketika anak-anak punya keterampilan, ketika anak-anak punya harga diri, tidak akan mudah dirundung. Lingkungannya seperti apapun mereka akan ngerasa saya punya defense, saya punya keterampilan, saya punya harga diri. Nah, itu makanya saya ada kenapa setahun 4 kali loh Mbak Cynthia saya tampil di mall itu banyak jadinya. Nah, saya kerjasama dengan mallnya. Jadi saya bilang saya mau tampil. Memang itu perlu usaha ya, perlu usaha, perlu perjuangan, perlu dana juga gitu ya. Tapi buat
menurut saya itu penting sekali supaya anak-anak tuh ketika mereka belajar sesuatu, belajar keterampilan, mereka bisa menampilkannya. Lalu selain tampil di mall, mungkin praktik baik yang perlu diperhatikan atau yang saya kerjakan atau yang kami kerjakan adalah membedakan kelas. Nah, ini menjawab tadi kalau misalnya anak-anak mungkin secara akademis tidak mampu bagaimana gitu, karena ini ada anak-anak spesial need di homeschooling Bintang Harapan ini. Jadi kami bedakan kelas. Saya bersyukur kemarin saya lihat beberapa tayangan yang episode 6 kalau nggak salah, itu ada assessment awal, assessment akhir. Wah, nanti akan saya lakukan lagi nih ya. Jadi setiap anak itu kelasnya bisa dibedakan. Jadi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan kognitif mereka, tetapi kegiatannya dilakukan bersama sehingga tidak ada pembedaan. Jadi ada kelas-kelas yang memang secara akademis kami kelaskan sesuai kemampuan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kita lakukan bersama-sama karena supaya terjadi sinergi yang saling menerima. Semua anak itu harus saling menerima, harus saling sayang. Siapapun mereka harus saling sayang. Makanya ada proyek-proyek ke mall tadi ya. Ada proyek ke mall, ada proyek pameran-pameran hasil karya. Kita tuh sering sekali ada proyek ke mall, proyek pameran hasil karya. Semua karya anak-anak ditampilkan. Semua anak-anak tampil di mall. Bayangkan kalau saya bawa ke mall itu anak-anak kurang lebih 100-120 datang ke mall semua dengan berbagai kebutuhan gitu ya. Ada anak-anak yang memang tidak ada kebutuhan spesial atau tidak spesial need, ada anak-anak yang tadi korban bullying, ada juga anak-anak dengan spesial need. Nah, hal itu tuh membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Begitu. Itu menghindari juga mereka itu saling bersaing karena mereka punya proyeknya sama, tampil di mall. Jadi ketika misalnya mereka main band, mungkin yang main bassnya adalah anak spesial need, yang main drumnya anak spesial need, yang nyanyinya bukan anak spesial need. Jadi kita sudah terbiasa bersinergi seperti itu antara anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak korban bullying, ataupun anak-anak yang memang memilih homeschooling, itu tuh sudah biasa bersinergi, membuat sebuah proyek-proyek atau enggak kita gabung-gabungkan gitu. Begitu kira-kira, Kak Cynthia. Ya, terima kasih Bu Tini. Luar biasa sekali, sungguh menginspirasi apa yang sudah Bu Tini lakukan dengan mengajak seluruh anak-anak ke mall untuk tampil di ruang publik seperti itu. Semoga bisa menginspirasi para sahabat GTK yang hadir pada siang hari ini, bahwa ruang publik pun bisa dimanfaatkan untuk mengajak anak-anak untuk berani tampil sehingga mereka percaya diri dan terhindar dari perundungan ya Bu Tini ya. Nah, betul sekali. Baiklah Bu Tini, tetap di sini bersama saya karena kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Tini ya. Baik. Ya sahabat GTK, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat GTK melalui kolom Q&A dan sudah dipilih oleh panitia. Berikut pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Rafki Rusdi, bagaimana cara menangani siswa berkebutuhan khusus yang dikucilkan di sekolahnya, serta bagaimana solusi menangani siswa yang mengalami perundungan jika psikisnya sudah terlanjur trauma secara fisik dan psikologi. Ini mungkin bisa ke Bu Erlinda terlebih dahulu. Silakan Bu Erlinda. Yes, oke. Terima kasih, luar biasa. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya nih kepada Bapak Ibu guru atau siapapun yang saat ini hadir di Zoom. Terlihat lebih dari 2.700 maupun di YouTube tadi ya, saya juga melihat. Dan Q&A-nya juga wow, subhanallah, lebih dari 100 pertanyaan. Iya, Bapak Ibu dan rekan sahabat semua, baik praktisi maupun kependidikan maupun non-kependidikan. Betul bahwa adik-adik kita yang mengalami anak yang berkebutuhan khusus, itu harus kita lakukan satu intervensi yang sangat khusus juga, karena tidak semua seseorang itu mempunyai kompetensi untuk mereka yang punya berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kabar baiknya kita sudah bekerja sama dengan lintas kementerian lembaga, termasuk juga Kemenkes. Kalau Kemendikbud jangan ditanya ya, sudah alhamdulillah sekali, sehingga adik-adik yang berkebutuhan khusus itu bisa mendapatkan cepat layanan, dan namun mungkin informasi akses kemananya ini yang mungkin kita harus edukasi dan sosialisasi yang besar-besaran, terutama misalnya jika di satu tempat di daerah yang sangat-sangat terpencil itu tidak ada, saat ini ada telekonseling, dan
jika memang dibutuhkan langsung bertemu dengan para psikolog, terapis maupun psikiater, itu juga kita ada layanan yang jemput bola, begitu Kak Cynthia ya, Kak Cici. Nah ini yang harus kita berikan karena mereka yang anak-anak berkebutuhan khusus ini sekali lagi tidak semuanya mereka bisa hanya di treatment ataupun ada yang mendampingi itu hanya dari guru BK maupun dari guru dari sekolah, itu tidak. Nah untuk hal yang lainnya sekali lagi bahwa nanti bisa ditambahin oleh narasumber yang lainnya. Di sini yang paling utama juga ada layanan, Kak, sekalian kita sebarkan juga ya. Ada kalau di sini Sapa GTK, nah ini ada layanan juga Sapa 129 itu yang mempunyai Kementerian PP dan PA, termasuk juga layanan sejiwa, layanan sehat jiwa, di mana nih adik-adik remaja kalau mau curhat juga daripada curhatnya sama media sosial terus ternyata ujung-ujungnya kena perundungan, mendingan curhat sama yang punya kompetensi dan mempunyai solusi, termasuk juga mungkin kita lagi galau gitu ya sama orang tua, kok orang tua nggak ngertiin banget kita, misalnya kayak gitu, itu juga bisa. Kan ditambahkan oleh narsum yang lain. Ya, terima kasih Bu Erlinda. Tadi Sapa 129 ya Ibu ya? Yes, itu gampang sekali. Hanya Ya, klik 129. Sobat GTK semuanya. Yes. Nah, selanjutnya mungkin bisa ada tambahan dari Bu Tini. Silahkan Bu Tini. Bagaimana sih menangani siswa berkebutuhan khusus yang dikucilkan di sekolah dan menangani siswa yang mungkin mengalami perundungan sehingga psikisnya sudah trauma seperti itu, Bu? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengedukasi atau memberikan informasi dan menciptakan suasana. Ya. Jadi sekolah itu harus menciptakan suasana. Jadi menciptakan suasana itu kan seperti yang saya tadi katakan butuh kerja keras. Jadi penerimaan itu penting sekali. Jadi selalu disadarkan bahwa di dunia ini nggak ada yang sama loh, gitu ya. Setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, konsep-konsep seperti ini tuh harus diajarkan, harus terus-menerus diajarkan. Di homeschooling Bintang Harapan sendiri itu sudah terbiasa. Anak-anak tuh sudah terbiasa ketika istirahat, ada anak yang taktil, mereka sudah terbiasa. Dan itu dibiasakan saja. Ketika ada anak-anak, tadi kan pertanyaannya gimana caranya supaya tidak dikucilkan? Dilibatkan dalam semua proyek. Dilibatkan dalam semua proyek. Ya, itu melibatkan, memberikan yang pertama adalah tadi memberikan masukan dulu, memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang keberhargaan manusia, keberhargaan diri di hadapan Tuhan itu sama. Lalu yang kedua, guru-guru atau sekolah bisa membuat proyek-proyek yang akan membuat anak-anak tahu, anak-anak yang lain tahu bahwa anak ini tuh punya sesuatu gitu, punya sesuatu yang berbeda dari mereka. Itu penting sekali menurut saya, karena saya tetap percaya setiap anak tuh pasti punya sesuatunya gitu, punya sesuatunya ya. Yakin sekali. Jadi buatlah proyek-proyek yang bersama-sama. Yang tadi seperti saya lakukan itu. Tidak ada lagi perbedaan. Pokoknya proyek bersama-sama sesuai dengan kemampuannya. Misalnya anak ini kemampuannya apa gitu. Dan tampilkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang menjadi kekuatan dari anak spesial needs. Misalnya saya punya murid yang matematikanya itu jago banget. Jadi kalau misalnya ditanya, Maverick, 17 dikali 45 berapa? Hanya hitungan detik dia bisa jawab gitu. Nah, itu bisa ditepuk tanganin gitu. Memang sengaja kadang-kadang saya lagi istirahat, saya panggil salah satu anak spesial need gitu ya. Maverick, 17 dikali 58 berapa? Anak-anak tepukin gitu. Itu sudah terbiasa. Ada satu anak yang hafal semua lagu Ariel Noah, Bu Cynthia. Dia pengagum Ariel, jadi saya suka panggil, kasih nyanyi lagu Topengmu, dia nyanyi, kita tepuk tanganin gitu. Jadi suasananya memang tidak akan pernah bahwa itu sesuatu yang melucu, bukan. Kita kasih apresiasi buat mereka semua. Ada gambar-gambar, misalnya ada gambar anak-anak yang bagus, kita pamerkan, kita tampilkan. Mungkin ibu Isni ya yang sudah datang ke sekolah saya, itu saya ada satu tembok, itu tembok hasil dari karya anak yang luar biasa. Gitu, itu anak spesial itu. Begitu. Ya, salah terima satunya kasih ya Bu Tini ya. Nah, sama-sama. Sahabat GTK, berikutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Niwayan Manugandi. Pertanyaannya adalah, terkadang di tengah-tengah pertemanan peserta didik, mereka senang saling ejek dengan temannya.
Terkadang ini seperti menjadi budaya di antara mereka. Namun yang saya ingin ketahui, apakah ada tips-tips singkat bagaimana budaya ejek-mengejek ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, mungkin bisa ke Pak Hendarman, bagaimana ini Pak tipsnya Pak Hendarman? Terima kasih Mbak Cynthia. Kalau ditanya tips, ini banyak tips ya. Ya seperti halnya tadi Pak pembicara ya Pak, siapa tadi Pak Aziz. Ajis ya. Beliau menyampaikan sesuai pengalamannya, Bu Prihantini juga sesuai pengalamannya. Yang penting itu sekarang bagaimana menyadarkan ya, mengingatkan anak ini paling menurut saya. Yang namanya perundungan itu apa? Itu dulu Mbak Cynthia. Itu basic sekali ya. Karena kalau kita tidak menyampaikan kepada anak kita ya bahwa itu adalah perundungan, contohnya seperti ini, seperti tadi saya sudah sampaikan di salin dia ya. Itu misalnya secara verbal itu seperti apa. Nah, itu tidak akan mungkin kita bisa mengubah. Dan ini harus dimulai dari sahabat GTK juga. Yang utama memang dari kita sendiri. Tadi menarik kalau Pak Abdul Aziz mengatakan, saya senang juga ini ada semacam pengakuan tidak langsung ya Pak Abdul Aziz. Kadang-kadang kita guru ini Bu Erlinda ya, sebenarnya dia itu melakukan perundungan loh. Kadang-kadang, ya Bu Priantini ya, kita nggak sadar aja. Lalu kemudian itu diikuti oleh anak kita gitu ya. Jangan-jangan si guru pernah ucap, ya, melihat dari anaknya, kamu itu malas gitu ya. Nah itu nggak usah disebutkan sebenarnya. Malas, nanti muridnya mengikuti gitu. Ya dan caranya sederhana adalah itu tadi, memberikan contoh, menyampaikan terus itu Mbak Cynthia ya. Dan juga nggak bisa memarahi ya. Kalau mereka bersalah itu jangan langsung dihukum. Ya, ini melakukan pendekatan dari seorang guru ya. Kan dia itu siswa ini adalah anak kita juga loh Mbak Cynthia ya. Nah, tadi sampaikan Bu Erlinda, pendekatan orang tua. Kalau dengan bahasa marah-marah, kita akhirnya melakukan perundungan juga loh. Itu sebenarnya. Jadi kita juga harus melakukan pendekatan kepada mereka, nak, terus bicara baik-baik gitu ya. Yang menurut saya dan jangan juga ini yang sering saya ingin mengoreksi sedikit sahabat GTK ya. Jangan semua diserahkan ke guru BP ya. Iya Pak Ajis ya. Kayaknya nggak fair kita kalau kita serahkan semua permasalahan ini ke teman-teman kita Bu Priantini ya, ke guru BP. Setuju Pak. Setuju. Jangan, kasihan kalau guru BP-nya terus dikasih tugas, terus yang buat masalah padahal bukan guru BP. Tapi guru BP kemudian harus menyelesaikan. Ini kan kurang bijak ya. Dan Sebenarnya guru kita BP-nya hanya satu ya Pak Hendarman. jangan-jangan satu Bu Rinda. Iya. Iya, Ini satu juga sekolah bagian satu lagi. sebenarnya kita melakukan kekerasan juga nih pada guru BP. Ya, karena kita memaksa dia untuk menyelesaikan anak-anak. Memaksa itu ya, paksaan itu adalah kata kunci dari sebuah kekerasan. Ya, ini yang harus kita pahami konsepnya gitu. Itu Mbak Cynthia ya. Kiatnya saya yakin bahwa sahabat GTK lebih banyak loh kiatnya itu ya. Tapi untuk memulai itu tanya dulu sama diri kita nih. Ya sebagai guru kita ya, kita tanya, udah benar belum saya nih? Itu aja. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Mbak Cynthia boleh saya tambahkan sedikit ya? Oh ya, ini buat apresiasi nih yang sampai saat ini masih 2.700 lebih peserta yang partisipasi. Tipsnya paling gampang sekali kok. Yang pertama tadi libatkan semua elemen sekolah ya, dari pimpinan tertinggi, leadership misalnya kepala sekolah dan yang lain-lainnya, termasuk di anak murid kita sendiri, peserta didik. Pertama, kita pastikan bahwa setiap menyambut peserta didik yang masuk, itu kita dengan menyapa Assalamualaikum, selamat pagi, apapun, dengan bahasa-bahasa daerah juga lebih bagus lagi. Terus di dalam ruangan kelas, kita harus bisa memberikan, walaupun di rumah misalnya gurunya jemuran belum diangkat gitu ya, cucian belum kering, segala macam itu lupain dulu, tinggalkan itu di pagar rumah masing-masing. Sehingga sampai di sekolah, kita sapa murid-murid kita dengan sapa yang betul tulus, hangat, dan kita katakan tadi bahwa di dalam, jika kamu sudah masuk ya 5 langkah sebelum masuk ke dalam lingkungan sekolah,
pastikan bahwa kamu akan menyambut hari baik. Jadi setiap hari itu adalah hari baik, itu katakan. Itu tips yang paling boleh dibilang sederhana. Dan libatkan misalnya, oke, hari ini misalnya Mbak Cynthia kamu mau menyapa Andi dengan kalimat apa hari ini? Jadi itu yang harus ditunjukkan, dan sesama guru pun juga menunjukkan hal tersebut, termasuk juga pelibatan. Termasuk tadi yang pertanyaan pertama, jika ada anak berkebutuhan khusus, memang dilihat dulu di anamnesa, dilihat asesmennya. Jika ternyata masih bisa diterapi dengan terapi-terapi yang biasa, itu bisa dilakukan. Tapi kalau jika tidak, karena itu harus kita take out dulu, harus ditempatkan di suatu tempat yang memang dia butuh kenyamanan, dan tadi psikolog atau psikiater yang harus melakukan anamnesa itu, sehingga intervensinya apa itu harus. Termasuk juga sekali lagi hanya paling mudah di lingkungan sekolah tadi ya, dengan adanya rule tadi di paparan saya. Rule itu harus ada. Karena tanpa rule, anak-anak kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kedisiplinan seperti apa. Dan dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu adalah benar atau salah. Nah itu yang kita guidance kecil, tapi termasuk jika kita berikan reward dan konsekuensi. Kalau saya tidak pernah melakukan punishment ya, tapi konsekuensi. Anak kamu telah jahilin ini, otomatis kamu nggak dapet nih hadiah. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Termasuk saya hari ini memberikan reward yang sangat luar biasa dengan apresiasi, dan tadi nanti ada hadiah dari GTK, ya kan? Saya kembalikan. Terima kasih Bu Erlinda atas insight-nya. Nah, terakhir dari Pak Aziz sendiri, berdasarkan pengalaman di sekolah, bagaimana nih Pak tips untuk mengurangi atau menghilangkan ejek-mengejek ini Pak? Ya, saya sepakat bahwa sebenarnya kita lebih mengutamakan pencegahan daripada mengobati gitu, itu kata dokter. Tapi untuk di bullying ini kita lebih bagus mencegah daripada melihat anak kita terkena kemudian menangani ini gitu. Nah, menurut saya tips yang paling mudah adalah pengetahuan tentang bullying itu harus disebarluaskan gitu. Semua orang harus tahu, baik kepala sekolah, guru, utamanya siswa, karena saya yakin sekali bahwa di sekolah itu kebanyakan bullying terjadi karena ketidaktahuan gitu. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah bullying. Mereka anggap bercanda, mereka anggap ini sebuah yang kewajaran bagi mereka, tapi pada dasarnya itu adalah bullying. Nah, ini ketidaktahuan mereka tentang apa itu bullying, bagaimana jenisnya, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana dampaknya gitu. Ini harus kita sebarluaskan. Saya kira demikian Mbak Cynthia jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Aziz, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat GTK pada siang hari ini. Sahabat GTK sekalian, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan yang bisa kita akomodir untuk dijawab langsung pada pertemuan siang hari ini. Namun jangan khawatir, sahabat GTK tetap dapat mengikuti perkembangan informasi terbaru di media sosial Direktorat Jenderal GTK. Nah, sahabat GTK, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya akan mengumumkan nih penanya terpilih yang berhak mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal GTK. Penanya terpilih tersebut adalah yang pertama tadi ada Bapak Rafki Rusdi dan Ibu Niwayan Manugandi. Ya, selamat kepada penanya terpilih. Nanti panitia akan segera menghubungi sahabat GTK untuk pengiriman hadiah lawang. Nah, sahabat GTK, sebelum pertemuan ini kita tutup, marilah kita sama-sama mendengarkan closing statement dari para narasumber yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semuanya. Yang pertama, mungkin saya persilakan kepada Bu Erlinda. Silakan Ibu untuk closing statement-nya. Iya, terima kasih Kak Cici yang hebat, yang cantik luar biasa. Bahwa yuk bersama sahabat-sahabat GTK, jadikan diri kita menjadi agen perubahan. Jadikan lingkungan kita adalah lingkungan yang nyaman, yang membuat anak-anak kita adalah mereka menjadi pemimpin di masa depan. Tidak hanya bagus dalam satu prestasi, tapi juga perilaku serta kepribadiannya yang memang menunjukkan karakteristik budaya bangsa. Oleh karena itu, gak keren kalau kamu menjadi orang yang sebagai pelaku perundungan ataupun korban perundungan. Tapi keren itu kalau kamu bisa memperlihatkan bakat kamu yang pasti luar biasa. Yuk, jangan malu untuk memendam dari bakat itu. Jadikan pelopor dan pelapor. Thank you. Dari Kak Erlinda. Sukses selalu buat kalian.
Terima kasih Bu Erlinda yang tidak kalah cantiknya. Berarti kalau kita mau keren, berarti harus menghindari perundungan ya Ibu ya. Yes, setuju. Jangan jadi pelaku, jangan jadi korban, dan jangan juga jadi viewer gitu ya, yang nonton tapi nggak mencegah. Siap Ibu. Nah selanjutnya kepada Bapak Hendarman, silakan Pak untuk closing statement-nya. Ya Mbak Cynthia, sahabat GTK ya, saya ingin mengajak, mari kita sama-sama bersama atasi perundungan ya. Kita jadikan ini sebagai sebuah gerakan ya, gerakan bahu-membahu, bagian dari bentuk gotong royong di antara kita semua. Dan itu juga menjadi bagian dari kepedulian kita untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Dan jangan berikan kesempatan, ya, jangan berikan kesempatan atau ruang terhadap terjadinya perundungan, dan jangan kita menjadi bagian dari perundungan itu. Ya, mari kita sama-sama perangi, kita musnahkan perundungan dari Indonesia, dan seperti kata Bu Erlinda, kita keren kalau kita menghindari perbuatan perundungan itu, dan kita ingatkan orang-orang yang ada semua itu ya, karena itu jadi bagian bahwa kita itu sayang kepada mereka, sayang kepada keluarga kita, sayang kepada masyarakat kita. Ayo kita bersama-sama tuntaskan perundungan. Terima kasih Pak Hendarman, luar biasa sekali. Kita berantas perundungan ini secara bersama-sama ya Pak ya, karena tidak bisa satu pihak saja yang memberantas perundungan ini. Nah, selanjutnya kepada Bapak Aziz, silakan Pak Aziz untuk closing statement-nya. Baik, Mbak Cynthia. Sahabat GTK yang saya hormati, kita tentunya sepakat bahwa anak itu adalah aset bangsa dan masa depan bangsa. Mari kawal mereka dan meraih cita-citanya, mari jaga mereka dari perundungan, karena mengawal dan menjaga mereka dari perundungan berarti kita mengawal dan menjaga masa depan bangsa ini. Semoga yang kita lakukan bisa bernilai manfaat, terlebih lagi bernilai ibadah. Sekian dari kami setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Aziz. Nah, terakhir kepada Bu Prihantini, silahkan Ibu untuk memberikan sedikit closing statement-nya Ibu. Ya, mari kita lawan perundungan dengan menciptakan sekolah yang saling sayang, saling menerima, saling membutuhkan, supaya tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa perundungan. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Tini, singkat, padat, dan sangat memotivasi sekali kepada para sahabat GTK yang hadir pada siang hari ini. Nah, sahabat GTK, di penghujung acara kita pada siang menuju sore hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di Sapa GTK episode 10 ini di sela-sela kesibukan yang luar biasa sekali tentunya, yang sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada para sahabat GTK semua. Semoga dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada sahabat GTK untuk bersama-sama semangat memberantas perundungan di lingkungan pendidikan, sehingga nanti pendidikan di Indonesia bisa terbebas dari perundungan. Nah, semoga sahabat GTK yang hadir pada siang hari ini juga sangat terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk mencari ilmu melalui Sapa GTK episode 10 ini. Semoga senantiasa diberikan semangat dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Nah, sahabat GTK, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, bagi sahabat GTK yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir melalui link yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Nah, bagi sahabat GTK yang saya hormati, usai sudah seluruh rangkaian Sapa GTK episode 10 pada siang hari ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih sudah hadir pada Sapa GTK episode 10 dengan tema Yuk Berantas Bersama Kita Hentikan Perundungan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat dan sukses bagi sahabat GTK, Bapak Ibu semua narasumber dan tim dari GTK. Keren. Amin, amin Bu Erlinda. Pak Aziz, Bu Prihantini, Mbak Cynthia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Cynthia, Pak Hendra, Erlinda, dan terima juga kasih Mbak Erlinda, Pak Hendarman, waktunya. Bu Tini, Pak Haji. Terus.